Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin menjelaskan dari hasil kerja kami yang berjudul Pendapatan dan Belanja Negara. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Rafli Ilham Pratama, dan Akila Diva Fajrina. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN pada setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang. Dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR, pasal 1 ayat 7. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, pasal 11 ayat 2, meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, pasal 4. Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang, pasal 11 ayat 1, mempunyai otorisasi, perencanaan, dan pengawasan alokasi, distribusi, dan stabilisasi, pasal 3 ayat 4. Tujuan APBN sebagai pedoman pendapatan dan belanja negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Asas penyusunan APBN yang pertama ada kemandirian. Pembiayaan negara harus didasarkan pada kemampuan negara, sedangkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Kedua, penajaman prioritas pembangunan. Penyusunan APBN harus mengutamakan kepada hal-hal pembiayaan yang bermanfaat. Ketiga, penghematan. Penyusunan APBN harus meningkatkan efisiensi sesuai dengan kebutuhan dan produktivitas. Fungsi APBN terdiri dari fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Tahapan penyusunan APBN yang pertama itu ada persiapan dan penyusunan rencana APBN atau biasa disebut dengan RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Lalu selanjutnya Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR, lalu DPR perlu menyetujui APBN melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Ketiga, jika RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Namun jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan. Keempat, saat APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh Menteri Keuangan, sekaligus diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Selanjutnya, pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pengawasan nantinya dilaporkan kepada DPR. Tahapan terakhir adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Biasanya tahap ini dilakukan pada saat waktu pelaksanaan APBN dalam 1 tahun sudah selesai. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. 1. Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketetapan penyetoran, mengintensifkan tuntutan ganti rugi negara dan denda yang dijanjikan, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. Prinsip APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara yang pertama ada terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. Kedua, hemat, efisien, tidak boros, berdaya guna, dan sesuai kebutuhan teknis. Ketiga, mengupayakan semaksimal mungkin untuk membeli produk dalam negeri. Faktor penentu APBN yang pertama ada asumsi dasar ekonomi makro, kedua kinerja tahun-tahun sebelumnya, ketiga parameter, yang keempat kebijakan pemerintah. Kinerja tahun sebelumnya, APBN mempunyai tujuan sebagai pedoman pendapatan dan belanja negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan.
agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Parameter-parameter dalam penyusunan proyeksi untuk perincian pendapatan negara dan belanja negara, selain asumsi dasar ekonomi makro, juga diperlukan parameter-parameter yang sifatnya spesifik. Hal ini mutlak diperlukan, mengingat beragam rincian pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan. Kebijakan pemerintah. Satu, kebijakan yang diamanatkan kepada pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan, antara lain penyediaan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dana otonomi khusus, dan dana desa. Yang kedua, kebijakan yang sifatnya diskresi pemerintah dan dalam memberikan stimulus perekonomian dengan tujuan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada struktur APBN. Struktur APBN itu ada 5. Yang pertama itu ada belanja negara. Belanja negara pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun yang ada di daerah. Yang kedua ada pembiayaan negara. Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 pembiayaan, yaitu pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Yang ketiga ada pendapatan pajak. Pendapat pajak dalam negeri terdiri dari PPH, PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, pendapatan pajak lainnya. Yang keempat ada pendapatan negara. Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Yang kelima ada penerimaan negara bukan pajak atau disebut PNBP. PNBP berasal dari penerimaan sumber daya alam dan gas bumi, penerimaan sumber daya alam dan minyak bumi dan gas bumi, dan pendapatan bagian laba BUMN. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada sumber pendapatan negara. Setidaknya terdapat 3 sektor yang menjadi sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam dan luar negeri. Ketiga sumber pendapatan itu adalah sumber pendapatan pajak, sumber pendapatan bukan pajak, dan sumber pendapatan hibah yang berasal dari luar negeri. Yang pertama, saya akan menjelaskan sumber pendapatan negara dari pajak. Sumber pendapatan dari pajak ini presentasinya adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan sumber pendapatan negara dari sektor yang lainnya. Sumber pendapatan dari pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Pendapatan negara dari pajak ini juga berasal dari banyak objek pajak. Contohnya itu ada dari pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, pajak cukai, pajak bea masuk, dan juga bea keluar, pajak bumi dan bangunan atau disebut PBB, dan pajak lainnya yang presentasinya jauh lebih kecil. Yang kedua adalah sumber pendapatan negara bukan pajak. Selain pendapatan negara dari pajak, terdapat juga sumber pendapatan negara yang berasal bukan dari pajak atau yang lebih dikenal dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Meski pendapatan PNBP tidak sebesar pendapatan negara dari sektor pajak, namun tetap saja PNBP menjadi sumber penerimaan yang cukup penting bagi keberlangsungan sebuah negara. PNBP ini juga berasal dari berbagai macam sektor. Sebut saja ada sumber daya alam minyak dan gas, sumber daya alam dan minyak dan gas, pendapatan kekayaan yang dipisahkan berasal dari laba BUMN, Badan Layanan Umum, dan BNBP lainnya. Yang ketiga ada sumber pendapatan negara dari hibah. Sumber pendapatan negara dari hibah menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berbeda dengan sumber pendapatan pajak dan non-pajak yang berasal dari dalam negeri. Sumber pendapatan negara dari hibah ini kebanyakan berasal dari luar negeri. Hibah merupakan pemberian dari pihak lainnya tanpa adanya kewajiban apapun. Sebagai contoh bahwa dana hibah diterima apabila keadaan negara sedang membutuhkan atau dengan kata lain sedang genting dan membutuhkan. Misalnya terjadi bencana alam ataupun pada masa sekarang yaitu pandemi. Slide selanjutnya. Belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Adapun jenis-jenis pengeluaran negara atau belanja negara dalam APBN terdiri atas 2 bagian yang besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja daerah. Belanja pemerintah pusat ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis yang ada. Next slide.
Belanja pemerintah pusat berdasarkan organisasi. Belanja pusat dalam hal ini dialokasikan untuk membiayai kementerian atau lembaga negara yang ada. Misalnya seperti belanja Kementerian Dalam Negeri, belanja DPR, dan belanja Kejaksaan Agung. Ketetapan belanja ini akan dialokasikan oleh bagian anggaran bendahara umum negara dan dikelola oleh Kementerian Keuangan. Yang kedua adalah belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsinya. Belanja pemerintah pusat dikategorikan dalam fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada gorekan dalam belanja pemerintah pusat berdasarkan jenisnya dikategorikan menjadi beberapa bagian. Seperti yang pertama, pegawai kompensasi untuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar. Selanjutnya ada belanja modal. Belanja modal digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang diberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang termasuk belanja modal antara lain belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan lain-lain. Yang keempat ada pembayaran bunga utang. Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru. Termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang meliputi antara lain pertama pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga surat pembendaharaan negara atau SPN. Dua, pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon obligasi negara. Tiga, pembayaran loss on bond redemption. Yang kelima itu ada belanja subsidi. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari dua jenis, yaitu belanja subsidi energi dan belanja subsidi non-energi. Slide selanjutnya. Yang keenam ada belanja hibah. Belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN atau BUMD, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela. Tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali, serta tidak terus-menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa. Yang ketujuh ada belanja bantuan sosial. Transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada masyarakat guna untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Yang terakhir ada belanja lain-lain. Belanja lain-lain adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja dari bantuan sosial. Bersifat mendesak dan tidak prediksi sebelumnya. Belanja lain-lain dipergunakan antara lain untuk belanja lain-lain dana cadangan dan resiko fiskal, belanja lain-lain lembaga non-kementerian, belanja lain-lain bendahara umum negara. Next slide. Belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri atas 4 jenis, yaitu ada belanja operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Yang kedua ada belanja modal. Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, serta aset tidak berwujud. Lalu ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga adalah belanja pengeluaran bencana alam, belanja sosial, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah belanja transfer. Belanja transfer adalah pengeluaran
anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Belanja daerah dibagi lagi berdasarkan sumber pendapatannya yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan adalah dua dana yang ada kaitannya dengan dana yang dialirkan dari APBN untuk kebutuhan daerah otonom. Dana ini terdiri dari dana bagi hasil atau DBH, dan alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. Yang kedua ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana yang dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah ruang lingkup yang dibagi menjadi dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dana otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, dan dana tambahan untuk membangun infrastruktur bagi pemerintah Papua dan pemerintah Papua Barat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin dipertanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.